Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang? Wah, yang ada di rumah atau di mana bae, hari ini di 6 Juli 2023 aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Pastinya setiap Selasa dan juga Kamis kami ngerewangi pemirsa yang ada di rumah. Waduh. Jangan lupa pagi hari ini harus ngelakuin yang bikin semangat. Pokoknya kita nih bikin semangat terus tiap pagi jadi Betul. Nah, atau semangat pagi ini karena sudah sarapan yang luar biasa dan juga berolahraga. Nah, yang paling penting belum update informasi apa yang kita dapat ke pagi ini. Nah, cak biasa 9.10 kita hadir ke narasumber kita yang lain-lain. Kalau hari ini temanya adalah apa, Aktiara? Rencana konkret untuk memulihkan Pasar 16 Ilir Palembang sebagai pusat perekonomian yang berkelanjutan dan juga berkembang. Ini revitalisasi ini bertujuan untuk meningkat ke kondisi pasar, terus juga meningkat ke kualitas infrastruktur dan juga fasilitas, serta juga menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan juga pastinya untuk pedagang dan juga pembeli. Apakah benar ini? Nah, iya betulnya. Nah, apalagi narasumber kita hari ini yaitu Dirut PD Pasar Palembang Jaya, yaitu Bapak Abdul Rizal SPD. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Kita bisa ketemu. Kita bertemu Pak. Sudah sekian lama ya. Terakhir ke pasar mana ini? Ke pasar 16. 16. Ke pasar 16. Beli emas Cak Didi, wong kaya. Oh iya, kalau Pak Dirut PD kan seluruh pasar-pasar ya Pak? Seluruh pasar. Iya, Di kalau Palembang apa di Sumsel juga? Palembang. Kalau Cek Didi sama wong rumah tuh biasanya ke pasar Gubah. Oh, karena deket rumahnya. Sama pasar Palimo. Iya, mahal itu Cek Didi Jakabareng mencet ya. Oh, Jakabareng. Oke. Pak, kita ngomongin pasar 16 sekarang. Yang kemarin sempat heboh-heboh demo, ibu-ibu nangis, sempat viral di sosial media, berita-berita nasional. Kalau terakhir pasar 16 tuh direnov atau dibagusi tahun kapan, Kak? Ya, terima kasih. Jadi pasar 16 itu sebenarnya renovasi secara total itu sudah lama sekali ya. Ya. Pada tahun 2013 yang lalu. Berarti hampir 20 tahun yang lalu ya. Iya, betul. 20 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang kondisinya memang sangat memprihatinkan. Iya. Kalau kita masuk ke pasar 16 itu jangankan uang ndak belanja sih, kita pedagang baik, tanya baik dengan pedagang, pasti udah merasa sudah nyaman. Pelapon yang sudah tidak layak lagi, nak rubuh ya Kak ya? Iya, pokoknya semeraut tata kelola yang tata letak dan lain sebagainya memang semeraut. Memang layak lah kalau kita untuk kita revitalisasi, untuk kita bagusi, untuk kenyamanan pedagang sama pembelinya, kan seperti itu. Betul. Nah, kalau tadi Kak karena nak roboh dan sebagainya karena tua. Iya. Kalau untuk keamanan kenyamanannya Kak? Iya, makanya sebab itulah sekarang untuk keamanan khususnya di ini ya, khusus di gedung. Kalau masalah keamanan aman sebenarnya. Aman tuh lah ya. Tidak ada lagi ya hal-hal yang kayak dulu-dulu banyak pencopet dan lain sebagainya. Sekarang keamanannya sudah sangat bagus. Nah, cuman kenyamanan yang belum. Makanya inilah tugas kita dari pemerintah, bagaimana untuk supaya pedagang sama pembeli itu nyaman. Karena kenyamanan yang paling kita utamakan kan. Sudah nyaman baru aman. Nah, baru roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Nah, rencana saat ini Kak, apa dia yang nak direvitalisasi untuk pasar 16? Oke, nah jadi jangan sampai terjadi simpang siur ya di masyarakat. Banyak yang ngomong kayak sama kayak pasar Cinde lah, dan sebagainya lah. Nah, ini yang paling utamanya begini. Kita mengutamakan para pedagang yang ada di dalam. Nah, bagi pedagang yang punya peta loss di dalam itu yang kita utamakan. Tidak mungkin kita abaikan mereka itu. Ya kan? Beberapa kali kami pertemuan dengan paguyuban, dengan kelompok-kelompok pedagang itu. Kan ada 4 kelompok pedagang yang ada di situ. Sekarang yang pedagang itu yang kita catat ada 1.200. Nah, dari kelompok-kelompok itu selalu kita sampaikan. Yang pertama, kita akan memberikan kepastian bagi mereka yang punya loss di situ tidak akan pernah kita gusur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang belum punya dan punya keinginan ya kan untuk ke situ akan kita sediakan nanti. Jadi kita alokasikan kurang lebih, kalau sekarang kan 1.200 nih. Nah, nanti setelah kita pasang lift, kita pasang eskalator, maka perkiraan kita akan menambah 400 sampai 600 loss. Makanya dari lantai basement sampai lantai 4 itu tetap kita fungsikan sebagai loss untuk para pedagang kan. Berarti lebih eksklusif ya Kak ya akhirnya ya tujuan ini ya. Nah, ada lagi pertanyaan, "Oi Pak, kami nolak nih untuk dijadikan pasar modern." Nah, jangan salah. Yang kita revitalisasi ini
tradisionalnya tetap. Jadi yang kita upayakan ke depan ini kan sesuai dengan konsep Pak Jokowi juga sering melontarkan bahwa ke depan ini pasar tradisional itu kita jadikan menjadi pasar tradisional modern. Tradisionalnya itu adalah jual belinya. Ya. Jual belinya tetap tradisional, bisa tawar menawar dan lain sebagainya. Yang modern itu adalah fasilitasnya. Nah, ini yang kita kedepankan. Karena Altiara nih Pak takut ini yang pedagang BJ ya hilang ya. Hobi ngomong BJ nih Pak. Mbak kan hobi nawar. Iya. Nah, ini Kak, kalau kita jingok dewe pasar depannya ini bakal dirubah ya ke bagian seperti ini. Sungai Musi kayak itu. Jadi kita buat konsep nanti ke depannya ini, mulai bulan ini insya Allah kita mulai pengerjaan. Jadi mukanya itu ada 2. Jadi muka yang pertama yang menghadap ke ruko, yang di Jalan Pasar 16 tetap kita pertahankan. Kemudian yang akan kita tata lebih rapi dan lebih unik menjadi tempat wisata itu yang mengarah ke Sungai Musi. Berarti ini kaki AC Kak? AC. AC-nya pakai AC sentral. Kak, berarti ini nih kurang lebih agaknya revitalisasi ini Cak Dika ya Kak ya? Apa gedung yang di sebelah itu ya? Kalau kan konsep eskalator juga Cak. Iya. Kalau konsep yang menghadap Sungai Musi itu kita pakai konsep Sarina. Ya ada tangga-tangga seperti itu. Jadi naik langsung ke lantai 2 ya kan? Nah, seperti itu. Terus nyuk Sungai Musi langsung ya Kak ya? Kalau pelayanannya konsep kita pakai kayak seperti konsep Tamrin City. Tamrin City. Jadi fasilitasnya modern tapi perdagangan yang ada di dalam proses jual beli dan lain sebagainya tetap tradisional. Perasaan Kak kaget makin cindo ya karena kan pemandangan kita Sungai Musi, Jembatan Ampera. Pernah juga Kak gosipnya katanya ada biang lala raksasa yang di Singapura. Jadi konsep kami awal itu kita akan jadikan satu kesatuan antara LRT Ampera dengan Pasar 16. Nah, kemarin konsep kita tapi kita belum kita cetuskan itu, kita membangun gedungnya dulu, maka nanti kan ada jembatan. Ada jembatan dari LRT dari Ampera langsung ke lantai 2-nya Pasar 16. Jadi mereka yang mau ke Pasar 16 tidak lagi turun dari bawah. Seperti kayak lihatlah kayak kita di Tanah Abang kan antar gedung ke gedung itu kan. Mangga 2 Square kan. Semuanya jalan seperti itu sehingga konsep mereka yang LRT ini dipakai itu bisa hidup kan seperti itu. Luar biasa. Karena sayang Kak, sebenarnya Pasar 16 nih pasar yang identik nih dengan Palembang, Kota Palembang kayak itu ya kalau tidak direvitalisasi. Kak, setelah dari demo-demo kemarin cuman Kak hasilnya? Alhamdulillah setelah kita mediasi, setelah kita kasih masukan, kemudian setelah kita rapat di DPR yang panjang, bahkan waktu kurang lebih 1 hari full dari pagi sampai malam dan akhirnya kita temui kesepakatan dan mereka sudah memahami bahwa niatan baik dari pemerintah Kota Palembang ini bukan untuk menzolimi pedagang. Itu yang harus kita catat kan. Kami hanya ingin memperbaiki. Makanya sebab itulah PKL yang ada di depan alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kemarin mereka bergeser sedikit ke bawah ke jalan. Nah, kemudian hari ini kita jam 1 akan bahas di Komisi 2 tentang relokasi mereka yang representatif. Jadi para pedagang PKL ini akan kita cari tempat yang tidak jauh dari Pasar 16. Nah ini keinginan PKL itu Pak, kami jangan direlokasi jauh-jauh dari Pasar 16 karena kami ini rohnya Pasar 16. Yes, oke. Nah sekarang kita akan cari tempat di mana di daerah-daerah Pasar 16, apakah itu tanah provinsi, apakah itu tanahnya Pemkot, akan kita legalkan berdasarkan aturan-aturan yang ada dan tidak menyalahi aturan ya yang pasti sehingga mereka ini dapat menempati itu tempatnya tidak kumuh, nanti akan kita tata dengan baik sehingga mereka berdagang bisa nyaman. Kalau mereka tetap di jalan misalnya, entah sampai kapan kita tidak tahu kan, mungkin kami tidak lagi di sini, mungkin yang akan datang akan membereskan lagi, akhirnya mereka merasa terancam terus. Makanya sebab itulah PKL ini harus benar-benar kita jadikan pedagang yang nyaman, yang legal, sehingga mereka bisa beraktivitas, bisa mencari duit untuk kehidupan keluarganya dan tidak lagi was-was. Ini yang lebih penting. Berarti pedagang yang banyak komplain kemarin itu yang di pinggir-pinggir itu, ya Kak? Bukan yang di dalam ya Kak? Ya bukan. Alhamdulillah kalau di dalam tidak ada yang komplain kan. Karena yang kita bereskan kemarin memang yang ada di areal tanahnya Pasar 16. Nah, di areal tanah Pasar 16 itu kurang lebih berapa meter yang kemarin kita bereskan itu, dan alhamdulillah mereka sudah memahami, sudah mengerti dan
alhamdulillah mereka mendukung revitalisasi ini, kan seperti itu. Sudah mendukung berarti ya, Ya. walaupun berjualannya di ini sekarang. Betul. Di jalan. Cak Edo. Sementara ini tetap kita tata di situ dulu sementara sesuai kesepakatan dari beberapa dinas terkait, kemudian Komisi 2 juga. Oke. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka ada tempat yang nyaman lah. Nah. Yang tidak jauh dari Pasar 16 itu yang penting. Betul. Ya, Pak Rizal, sekarang kan sudah di pagar seng ini. Ya. Berarti di dalam atau yang kemarin di MPP ada kata lagi aktivitas jual beli. Kalau untuk PKL, PKL yang di Di emperan. area emperan semuanya sudah bersih. Sudah bersih. Nah, tapi untuk di dalam tetap aktivitas berjalan seperti semula. Oh iya, karena di dalam tuh ada toko emas kita ada 3. Iya, takut Jarong ditutup Kak. Iya, ya. Tapi Kak, kalau ngomongin soal Oke. pedagang yang ada di dalam, tidak merasa terganggu ya dengan revitalisasi yang nak dilakukan ini? Ya pasti kalau dibilang terganggu ya pasti terganggu, tetapi tidak signifikan. Kita akan tetap mereka berupaya supaya tetap operasional sehingga pemasukan mereka tidak terhenti, kan seperti itu. Baik. Makanya revitalisasi yang kita lakukan ini bukan seperti Cinde dan lain sebagainya langsung direlokasi kemana gitu kan. Makanya kita walaupun kita nanti mengerjakan yang pertama di lantai 4 terlebih dahulu. Iya. Karena lantai 4 kan kosong nih. Nah, kita kerjakan, kita bagusi semuanya, kemudian los-losnya sudah, liftnya sudah, eskalatornya sudah. Nah, baru nanti kita balik ke lantai 1. Pedagang di lantai 1 kita naikkan sementara ke lantai 4. Nah, setelah lantai 1 nanti selesai, pedagang-pedagang tadi kita kembalikan lagi ke losnya lagi di lantai 1. Baru naik ke lantai 2 naik lagi ke lantai 4. Terus begitu seterusnya. Berarti tidak diroboh ke ya Kak ya? Tidak, kita tidak merobohkan, tapi kita semua menguatkan ya. Mungkin ada tiang pancang yang kita kuatkan. Tapi yang paling banyak kita benahi itu yang bagian dalam. Rencana Bagian berapa lantai Kak itu? Tetap yang Tetap umum 5, inilah. tetap 5 lantai. Tetap 5 lantai. Tapi yang kita fungsikan untuk pedagang itu 4 lantai. Tapi Caknyo memang selesai dak Kak? Agak takutnya Cak Cinde. Nah, makanya kita jangan kita selalu pesimis ya. Iya. Nah, banyak yang pesimis begini. Alhamdulillah. Karena kita mencari investor ini kan tidak main-main. Apalagi investor ini bukan investor luar. Wong kita galo gitu kan. investornya Wong Palembang. Oh, oke. Bukan keturunan A, keturunan B. Iya. Ini memang benar-benar wong Palembang, keturunan kemas pula. Nah, tentunya kan keinginan untuk memperbaiki kota Dewe itu kan cukup tinggi. Betul. Dan kemudian kita menentukan investor kan ada aturan. Ada perundang-undangannya yang mengaturnya. Iya. Tidak serta-merta kedekatan kita tunjuk langsung kau gawikan ini, tidak. Kan ada mekanisme aturannya sesuai dengan Permendagri dan lain sebagainya kan. Dan kita juga bentuk tim, tidak PD Pasar Dewe. Iya. Ada bagian hukum, ada bagian PPJ, ada bagian-bagian yang lainnya. Kemudian ada BPKP yang membackup kita. Betul. Nah, tadi semuanya sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami mewakili pemerintah Kota Palembang sangat mengharapkan sekali ya dukungan, bukan cuma dukung pedagang nih, dukungan seluruh masyarakat Kota Palembang. Oke. Kak, kira-kira untuk yang pedagang bayar lagi tidak Kak KG-nya? Untuk soal sewa dan lain sebagainya? Ya tentu. Jadi sewa menyewa mereka itu pada Prabu Makmur, PT Prabu Makmur yang dulu itu habis kan tahun 2016. Oke. Nah 2016 sampai sekarang kan mereka belum ada sewa lagi kan. Nanti setelah HGB baru nih keluar, Iya. nah mereka kita kasihkan hak sewa baru sampai 25 atau 27 tahun ke depan kan seperti itu. Sehingga mereka nyaman kan. Oke. Nah, kan seperti itu. Berarti Kak KG setelah kita sudah rapi galau, sudah direvitalisasi dan lain sebagainya, berarti ada misalnya sewa baru segala macam. Betul. Nambah Jadi kios baru. jangan simpang siur ini kan. Jadi yang namanya sewa itu ya pasti ada. Tidak mungkin lah aku ngerenovasi rumahmu kamu tidak bayar kan kira-kira kan seperti itu. Nah, tetapi yang akan diterapkan ini kan ada aturan-aturannya kan seperti itu. Bukan kita yang menetapkan, tapi memang ada lembaga-lembaga independen ya yang menghitung dan lain sebagainya, KJPP, sehingga nanti akan ada harga sewanya muncul. Oh, ini harga sewanya. Kemudian harga sewa ini kita akumulasikan sampai 25 sampai 27 tahun ke depan. Betul. Nah, kalau kita lihat harga sewa sekarang dengan harga sewa yang diterapkan oleh pemerintah dengan pihak ketiga nanti pasti lebih murah lah. Pasti lebih murah dari core bisnis yang ada di Pasar 16. Luar biasa sekali ya. Nah, kita juga pengen tahu Kak, berapa Ya. sih anggaran dari revitalisasi Pasar 16 Ilir pemirsa yang ada di rumah. Tapi Age bakal dijawab oleh Kak Rizal.
Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Tentunya kita masih bersama Bapak Abdul Riza SPD, MM selaku Dirut PD Pasar Palembang Jaya. Mungkin apa yang kita tanya ke ini adalah mewakili pertanyaan pemirsa Halo Palembang di rumah yang kemarin sempat heboh apa atau cak mano nasib para pedagang di Pasar 16. Betul. Tadi sudah ya lebih kurang 60% sudah terjawab oleh Kak Rizal. Betul. Kak, kalau rencananya ini bakal selesai berapa tahun ini, Kak? Ya, kalau kita kan secara estimasinya lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Estimasi pengerjaan itu ya. Tapi kalau lebih cepat kan lebih baik. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan bisa jadi lebih cepat ya. Tapi kalau kita bilang sebulan 2 bulan tidak mungkin. Nah, Tidak mungkin ya, semuanya Kak, kan pasti butuh proses. Apalagi ini kan gedung sebesar itu. Ya. Sedangkan tanahnya ya udah berapa luasnya, 1,5 hektar lebih kan. Seperti itu. Jadi kita prediksi insya Allah dalam perjanjian kita dengan pihak ketiga itu lebih kurang 2 tahun selesai insya Allah. Kalau anggarannya Kak, tadi sempat kita singgung sedikit di segmen awal. Ya tentu, kalau kita nanya ke wong ahli insinyur pembangunan pasti kan mereka udah bisa ngereka-reka kan. Ya otomatis renovasi Pasar 16 itu kalau memang total itu anggarannya melebihi dari 200 miliar. 200 miliar ke atas anggarannya. Itu dana dari mana, Kak? Nah, oleh sebab itulah kan pernah ada usulan dari kawan-kawan misalnya dari lain sebagainya. Ngapa tidak pakai anggaran pemerintah daerah sendiri? Nah, itu yang pertanyaan. Kita tahu kan pemerintah daerah kita anggarannya terbatas. Buntu. Angka 200 miliar itu tidak sedikit loh. Sedangkan kemarin kita ke Kementerian Perdagangan saja di pusat, kalau untuk bantu pasar itu mereka hanya di angka di bawah 10 miliar. Kalau di atas 10 miliar itu dinas PU. Kementerian PU yang akan meng-backup. Berarti sudah proyek ya, Kak. Betul, nah artinya sesuatu yang tidak begitu mudah. Ya. Apalagi dibebankan di perusahaan kami, wah tambah sesuatu yang mustahil. Karena perusahaan kami perusahaan kecil kan, tidak begitu besar dan belum begitu besar. Maka oleh sebab itu langkah yang paling konkret yang kita ambil tiada lain adalah memakai investor. Nah, alhamdulillah investor kita ini mudah-mudahan tidak ada masalah dan insya Allah kuat dalam. Siapa sih Kak investornya? Kita pengen tahu aja. Jangan nyinggung ke aku, Altiara. Iya, mana minjem duit aku investor. Berapa uang, Kak, kira-kira? Apa? Berapa investor? Kalau perusahaan cuma satu. Nah, nanti kemungkinan besar dia bergabung atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain itu kan di luar dari ini kita ya, tapi tidak ada masalah kan, yang penting ada penanggung jawab kan satu investor kita. Oh, udah siap. Nama PT-nya PT Bima Citra Realty. Nah, kita cari dulu siapa pemilik ini. Berarti tidak kate dana dari pemerintah ya, Kak, untuk revitalisasi ini. The real investor. Betul. Wih, luar biasa, Cek Didi. Pantesan diem-diem be ya. Iya, semoga agaknya bakal ini ya, namanya Kak, lancar pembangunannya dewe, revitalisasinya ini. Ini kira-kira pakai arsitek atau siapa no? Iya pasti. Kalau yang sudah tersebar di media kan, itu kan pasti pakai arsitek yang benar-benar detail. Bagaimana kita ciptakan nanti kawasan 16 Ilir ini nanti bukan cuma kawasan ekonomi, tapi akan kita satukan dengan BKB menjadi kawasan wisata. Nah, makanya sekarang kan di depan kan sudah ada taman yang punyanya perhubungan. Nah, nanti akan kita satukan. Makanya nanti setelah kita kerjasama pengelolaan gedung, nanti kita akan kerjasama pengelolaan kawasan, mulai dari BKB sampai ke Pasar 16, sehingga orang yang tadinya nyantai-nyantai di BKB mulai nanti sedikit-sedikit bergeser di belakang Pasar 16. Makanya akan dijadikan tempat wisata yang nyatu nanti dari Pasar 16 ke BKB. Kak, tadi sempat nyinggung juga Tamrin, Kak, atau juga Mangga 2 dan lain sebagainya. Apakah kaget di dalam Pasar 16 juga sejak itu? Bayangannya seperti itu. Nanti di setiap lantai nanti kita ada food court. Ada food court, kemudian ada tempat coffee shop yang memang benar-benar representatif. Apalagi di atasnya nanti kalau tidak ada halang kita akan ada penginapan. Nah, di situ nanti akan kita jadikan tempat
untuk tempat rapat lah, untuk tempat pertemuan dan lain sebagainya lah. Nanti ada hall di atas di lantai 5 itu. Bisa office juga ya, Betul. Kak, ya? Jadi di atas itu kan sekarang kan kosong. Kalau kalian naik ke situ mungkin banyak uka-ukanya gitu. Di lantai mana sih, Kak, yang thrift ya? Banyak thrift ya? Yang di atas, paling atas. Paling atas. Iya, yang Soalnya paling sudah atas pernah- yang ada. pernah kesana. Yang sekarang kan ada apa namanya atap yang kayak limas itu ya. Iya. Nah itu nanti kita bangun lagi jadi lebih bagus. Nah di atas itu nanti akan kita jadikan tempat, pokoknya tempat kita untuk ngumpul, tempat Iya. kita untuk pertemuan, ada hallnya dan lain sebagainya, sehingga urat nadi daripada perekonomian pasar 16 ini benar-benar hidup. Oke. Jadi bukan cuma belanja baju, bukan cuma belanja emas pernik-pernik, tapi itu bisa untuk tempat santai, tempat hiburan keluarga, Lebih tempat nyaman ketemu lah ya. teman-teman dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di apa namanya Dermaga Poil, kalau kita ngopi kan lihat Jembatan Ampera itu kan dongak ke atas seperti ini kan ngelihatnya. Nanti kalau di pasar 16 langsung sama sejajar. Jadi kita mau foto, mau ngopi sambil ngelihat pasar 16 benar-benar santai ngelihatnya. Betul. Kalau kemarin kan Kak kita ke pasar 16 ya cuman memang nak belanja. Betul. Tapi sekarang belanja dan berwisata. Betul. Nongkrong juga Cek Dede. Nongkrong. Berarti Cek Dede udah bisa lagi jadi uka-uka di sana. Udah bisa lagi. Udah bisa lagi karena memang sudah Oke. bagus Cek itu Kak, ya. kalau kita lihat ini di tayangan TV sekarang, apakah yang ini kita lihat ada sebagian di sosial media juga seperti ini kah Kak? Ini adalah konsep yang sekarang ditawarkan oleh pihak ketiga ke pemerintah dan sudah disetujui oleh pemerintah Kota Palembang. Kak, ini Tawaran kan seperti ini. dananya kan dari investor Galo Cek itu ya. Kalau dari pemerintah kota apa dia Kak andilnya untuk revitalisasi ini? Ya kalau kita kan lebih kepada perizinannya Oh, dan lain perizinan. sebagainya. Kita tetap backup seperti itu. Tapi disusahkan nggak sih Kak untuk perizinan revitalisasi ini? Iya tentunya kan kalau investor disusahkan lari akhirnya mereka. Betul. Dimarah Jokowi lagi gitu kan. Maksudnya tuh apa syarat-syaratnya lah harus butuh inilah itulah. Kak, kita lanjut ke ini dulu Kak. Ya. Iya silakan Cek Dede. Oh Cek Dede kalau Ceknya penasaran. lebih kurang kan? seperti ini. Ini sudah di-approve Kak? Rencana yang sudah ditawarkan? Betul, sudah. Sudah kita approve? Sudah. Oke. Cek Dede nak buka los di mana Cek? Kan kita sudah ada loh di situ. Iya betul Iya. tinggal naik ibarat. Nambah. Nambah. Kalau nambah Jadi kalau murah nambah. jangan Kak Iya. Berarti lebih banyak kayak pedagang-pedagang yang masuk Cek itu. Bukan Itu cuma dari Produk, nah Kak, produk yang kita tawarkan KG. Apakah memang kita kan ada buka disewakan dan lain sebagainya. Tidak selektif Kak. Apakah kita selektif untuk yang bakal masuk produk ke dalam pasar 16 ini KG? Ya tentunya nanti kan ada pengaturan juga. Setiap lantai itu kan kita tata, tapi kita tidak bisa bicara sekarang. Kita harus ketemu dulu dengan penghuni. Nah nanti kan setelah selesai ini permasalahan PKL ini udah selesai nih. Iya. Artinya kita masuk ke yang pedagang di dalam. Nanti setelah kami selesai melaksanakan administrasi KJPP dan lain sebagainya, kita akan mengadakan pertemuan nanti. Betul. Pertemuan dengan pedagang, penghuni yang ada di dalam itu. Karena penghuni ini adalah rohnya pasar 16. Iya. Kalau nggak ada penghuni, tutup pasar 16. Betul. Nggak ada yang berjualan, kira-kira seperti itu. Makanya penghuni ini yang akan kita dengarkan nanti pendapat-pendapat mereka, sehingga rencana kita yang kita lontarkan ke mereka ini bisa klop. Betul. Kita maunya seperti ini, kita maunya seperti ini, penataannya begini dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita rencanakan ke depan murni pure adalah untuk kenyamanan pedagang. Betul. Kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di contoh Cak pasar-pasar besar di Jakarta lah Kak, kayak Tamrin, Mangga 2 atau dan lain sebagainya. Apakah Kak perlantai kita nih sama seperti itu Kak? Betul. Jadi per lantai kita tetap sehingga nanti antara lantai 4, lantai 3, lantai 1 tidak ada lagi seperti pemisah. Iya. Sehingga kenyamanan mereka, makanya eskalator dan lift itu yang lebih kita utamakan. Sehingga orang mau bawa barang ke lantai 4, mau barang ke lantai 2, ke 3 itu tidak ada lagi halangan. Iya. Sehingga kita eskalatornya kita jadikan eskalator yang lebih nyaman. Orang mau berkunjung sehingga jaraknya tidak begitu membuat orang itu menjadi sungkan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan kenapa lantai 3, lantai 4 tuh kosong? Iya. Naiknya kan pakai tangga. Betul. Manual. capek ya. Kita tidak bawa jinjingan baik lagi capek naiknya. Apalagi nanti kita belanja di situ nak bawanya ke bawah pula.
Nah kalau tidak bawa kita pakai keruntung misalnya lah, bayar sewanya lagi kan seperti itu. Makanya kalau ada lift, kalau ada eskalator, apalagi ada dorongan dan lain sebagainya, itu akan lebih memudahkan dan lebih efektif waktunya. Betul. Kalau kita tegak juga di sini caknya bisa langsung ke Jinguan Ampera. Betul. Langsung sebelahnya Ampera langsung itu langsung naik ketek. Ampera ada namanya LRT. tetap Pasar 16 Ilir. Atau Betul. ganti namo, Kak? Kan ada nih, ada yang ngomong bahwa begini, kan ada tambahan rencana nih, kita kan tambah heritage. Heritage, itu biar lebih apa ya, bahwa bangunan ini harus benar-benar kita lestarikan. Nah, lestarikan kita lestarikan, kan seperti itu. Tapi nama Pasar 16-nya tidak akan pernah kita hilangkan. Betul. Kalau ada yang kemarin, kenapa dirubah? Tidak merubah. Betul. Paling menambah. Pasar 16-nya tetap. Siapa yang mau ngubah Pasar 16? Iya. Jadi orang-orang dimanapun tahunya Pasar 16. Iya, atau Pasar 182. Siapa kita nih sebenarnya? Iya, sebenarnya siapa kita nih, Kak? Sebenarnya Kak Rijali siapa sebenarnya? Kak, ini kalau ngomongin soal keamanan, karena kan kita tahu keamanan di Pasar 16 ini kan agak menakutkan, banyak preman. Mana koordinasinya, Kak? Nah, makanya ke depan kalau ini sudah selesai, kita akan pakai security system ya. Security system. Jadi pokoknya di setiap sudut dan lain sebagainya itu tetap satpamnya tetap memang benar-benar bisa diandalkan. Kemudian pengamanan, CCTV dan lain sebagainya. Pokoknya kayak seperti yang modern lah. Kayak di pasar modern, ada orang berniat aja mau melakukan segala sesuatu, kita udah tahu nih lewat CCTV, lewat security kita dan lain sebagainya. Betul. Nah, tapi kan alhamdulillah sekarang kan Pasar 16 tidak seperti 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Sudah berbeda ya, Kak ya? Sekarang sudah menurun karena tingkat kepedulian masyarakat itu yang membuat jadi nyaman dan aman itu kan. Jangan ada copet. Kalau ada copet semuanya ngerumuni kan seperti itu. Kalau dulu kan bingung kita ada copet yang mana orangnya tidak tahu kan. Ternyata copet galuh kan. Copet galuh ternyata. Kalau sekarang kan lindungi galuh ya. Kalau sekarang alhamdulillah kepedulian itu sudah cukup tinggi kan. Nah, Kak, kalau dulu kan kita agak tidak nyaman juga dengan parkir. Iya, parkir tuh 5.000, 10.000 betul. Makanya kita parkir kan, kita kan sudah ada sistem one gate system kan, parkir yang ada di bawah Ampera. Makanya selalu kita sarankan kepada yang parkir tolong dimasuk ke parkir resmi aja dulu. Kan kalau masuk one gate system itu kan tidak ada yang seperti itu kan. Yang ada yang katanya 10.000, 15.000 kan pasti di luar. Betul. Pasti di tempat-tempat yang dilarang. Mereka parkir. Ya orang yang jago parkir tempat ini dilarang ya pasti kan nekan kan seperti itu. Makanya kita sarankan yuk parkirlah di bagian dalam. Nah, makanya ke depan ini kita kan ada lahan juga di paling belakang tuh. Sampai ke kantor lurah. Itu lahan kita juga di belakang itu. Nah, makanya nanti kita buat konsep juga mungkin untuk nambah parkir selain di Ampera, mungkin di situ juga akan kita jadikan tempat parkir. Bisa jadi kedepannya akan kita jadikan tempat parkir yang bertingkat kan seperti itu, yang ada di samping di dekat kantor lurah itu. Kalau lantai basement masih digunakan tidak Kak waktu revitalisasinya? Tetap sampai sekarang konsep kita masih tetap kita manfaatkan. Nah, kita akan lihat nanti dari proses-prosesnya berjalan bagaimana kan. Seperti itu. Kak, kalau kita lihat dari kemarin demo-demo, terus sudah ketemu beberapa uang dan lain sebagainya. Kira-kira Kak kaget setelah mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan lah beres, tapi tidak sesuai dengan harapan para pedagang kita ini cak Kak? Ya kalau kita kan tetap terbuka nih, tetap terbuka. Kalaupun ada apapun yang kira-kira yang mungkin sesuatu yang perlu kita bicarakan, perlu kita adakan pertemuan. Ya kami dari pemerintah Kota Palembang pasti akan membuka tangan selebar-lebarnya. Karena apa? Pure bahwa Pasar 16 ini apapun bentuknya, mau revitalisasi apapun namanya, itu hanya untuk pedagang. Ya kan? Untuk kenyamanan pedagang. Untuk PAD itu kan yang kesekiannya. Karena yang paling kita utamakan untuk pedagang. Nah, kalaupun nanti ke depannya ada hal-hal yang mungkin atau kurang kepuasan pedagang dan lain sebagainya, ya yuk kita bicarakan sama-sama. Karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai selain kompromi dan pembicaraan di atas meja kan seperti itu. Betul. Kalau pemandangan kita kemarin kan Kak, yang pas ke-16 itu ada yang jualan compo-compoan, jualan cabai dan sebagainya. Di barisan sebelah sini jualan mainan, baju-baju dan sebagainya. Pokoknya pemandangan yang PKL ya? Ke-16 itu kan pemandangannya agak tidak rapi karena itu. Betul. Nah, rencana kita kaget pedagang itu Kak, tidak kata lagi di situ.
Jadi kedepannya dari hasil pembicaraan dan rapat kita kemarin itu, pedagang itu siap untuk direlokasi asal ini dengan pertanyaannya, asal mereka itu tidak jauh dengan pasar 16. Gimana Kak? Karena mereka tuh berpikir bahwa konsumen mereka itu konsumen pasar 16. Nah, ketika dia balik, kan kami kan sudah menawarkan ada 3 pasar kita terdekat nih. Ada pasar Lemabang, kan ada pasar Suabato, ada pasar Bukit Kecil ya yang kantor kami itu kan. Sudah kita tawarkan, tapi mereka tuh kebanyakan menolak. Karena alasannya ya memang masuk akal juga sih, bahwa nanti konsumen mereka tuh nggak nyari mereka tuh kemana nih, katik lagi di situ kan. Yes, oke. Nah, sekarang makanya jadi sekarang lagi dalam pembahasan antara pemerintah Kota Palembang, dinas-dinas terkait dengan Komisi 2. Nah, kita akan cari tempat alternatif. Makanya salah satu kemarin tuh muncul usulan dari DPR itu adanya di samping jembatan Ampera apa skateboard itu ya. Yang tempat main itu yang sekarang terbengkalai. Ya, kita coba kita bicarakan karena skateboard itu ya? Iya, skateboard itu tanahnya itu kan tanah punyanya provinsi kan, seperti itu. Kita coba nih jalin komunikasi dengan provinsi. Kalau memang bisa dan ditata bisa dipakai sementara kemudian kita tata dengan rapi, ya kenapa tidak? Betul. Atau di tempat-tempat yang lain yang nanti kita komunikasikan dengan antara DPR sama pemerintah Kota Palembang, kita buat regulasinya. Nah, sekarang mereka di mana, Kak? Karena sudah dipagari Galo ini. Sekarang mereka masih tetap berada di jalan ya, di jalan, tapi bukan di apa namanya pelataran pasar 16 tidak. Sama itu Altiara melo aku ke pasar 16 dulu pagi ini. Ngapa itu Cak Dedi? Nak nyuruh itu tadi sama Pak Riza juga. Kak, kalau yang pedagang ruko melo aturan juga ada agaknya. Nah, itu agak bakal dijawab. Baik, pemirsa Halo Palembang, jangan kemana-mana kaki Pak Rizal. Bakal baik lagi, masih ada segmen tetap di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, live dari Studio 2 PAL TV. Memang punya kita, nah mungkin ini baru nonton. Tema kita hari ini adalah rencana konkret untuk memulihkan pasar 16 Ilir Palembang sebagai pusat perekonomian yang berkelanjutan dan berkembang. Baik, sudah terjawab tadi, inilah naik lagi Kak Rizal 90%. Jawaban-jawaban dari pemirsa Halo Palembang, baik itu di rumah, sosial media, atau WA kita langsung. Baik, nah, tinggal 10% lagi ya. Tinggal 20%. Tinggal 20% lagi. Kak, ini juga ada pertanyaan. Kira-kira kalau misalnya pedagang yang ada di ruko-ruko itu melok terdampak enggak revitalisasi ini? Ya, kalau dampak negatifnya saya yakin tidak terlalu signifikan. Tapi yakinlah kalau misalnya jalannya sudah lancar, kemudian PKL-nya sudah ditata dengan rapi, saya yakinlah para pedagang-pedagang yang ada di ruko-ruko itu pasti mempunyai dampak yang positif kan. Yang selama ini mungkin mereka susah untuk bergerak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kayak dengan semuanya berjalan dengan baik, kemudian ditunjang oleh fasilitas yang nyaman di pasar 16, saya yakinlah banyak konsumen yang akan datang ke pasar 16. Nah, kalau konsumen datang banyak ke pasar 16, ya otomatis berpengaruh dengan mereka-mereka yang berada di sekitar. Seperti itu. Ini kan untuk apa namanya penertiban PKL ini kan di pelataran 16 bae ya Kak Tapi kan banyak yang ada di jalan-jalan lainnya dekat-dekat ruko itu. Banyak itu kan karena ini Kak Altiara galak nyepuh cincin. Iya, galak nyepuh cincin. Aduh kan ini kan imitasi galo ya. Itu kalau misalnya tidak ditertibkan juga agak bakal mengganggu keindahan enggak sih Kak? Ya, kalau pertama kan semuanya kan bertahap proses ya kan. Yang pertama yang kita ajak komunikasi, yang kita amankan terlebih dahulu kan yang berada di sekitaran pasar 16. Nah, PKL ini semuanya adalah saudara kita. Mereka juga pedagang yang menunjang perekonomian Kota Palembang juga. Walaupun bagaimanapun mereka ini tidak legal atau ilegal sekalipun, tapi tidak menutup mata kita bahwa mereka ini adalah menunjang perekonomian masyarakat juga. Maka oleh sebab itulah kita harus perhatikan juga mereka. Maka inilah kita bersama dengan Forkombina dan dinas-dinas terkait sekarang sedang berpikir keras ini, bukan berpikir yang biasa, supaya bagaimana mereka ini bisa legal dan bisa ditata dengan rapi sehingga bisa berdagang dan konsumen yang mereka tadi yang sudah punya langganan dan lain sebagainya tidak hilang begitu baik kan, seperti itu. Itu tadi nyari tempat tadi. Betul, ya Kak, sekarang kita sedang nyari tempat itu. Nah Kak, selama revitalisasi pasar 16 ini
keterlibatan kita dengan masyarakat sekitar di sana macam mana itu, Kak? Ya alhamdulillah kita kan tetap komunikasi dengan Pak RT, dengan lurah, dengan camat, kan segala sesuatunya tetap komunikasi. Oke. Nah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada sekitar situ melalui Pak RT dengan Ibu Lurah kan pastinya akan nyambung kan. Betul. Tentang berbicaraan kita bagaimana penataan-penataan. Tapi kan perlu kita ketahui juga Pasar 16 itu kan bukan tempat tinggal ya, di sekitar-sekitarnya itu kan banyak ruko. Dan walaupun di tempat tinggal di ruko-ruko itu kan Cino-Cino yang ada di situ kan tidak apa mengganggu dengan aktivitas yang ada di situ, bukan perkampungan kan seperti itu. Makanya kita cukup komunikasinya dengan Pak RT, dengan Bu Lurah. Bu Lurah nanti akan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di situ kan seperti itu. Kak, kabarnya di lantai paling atas kaget nak dibangun hotel. Konsep yang ditawarkan seperti itu. Nah, makanya oleh sebab itulah kami mempunyai keoptimisan yang tinggi ya, bahwa Pasar 16 ini akan menjadi lebih representatif untuk kita tempat nongkrong, tempat rapat, tempat kita ketemu dengan teman dan lain sebagainya, sehingga proses ini perekonomian akan berjalan dengan baik. Betul, kalau ada hotel Kak bagus juga view-nya Ampera, Jembatan Musi. Bosan Kak view hotel Kaminyo Eceng Gondok. Bener nggak Oh itu hotel mana Cik Didi? Cik Tiara tidak pernah Cik itu. Tapi yang lebih penting kalau ada hotel di situ kita bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang pulangnya kan nyebrang. Betul. Ke daerah Banyuasin di pulau kan. Nah, mereka bisa nginap di situ kan lebih dekat pelabuhannya dengan Jembatan Ampera. Betul. Yang selama ini mereka kan jauh dia di Sudirman, mereka nginap kan. Kalau sekarang kalau ada yang bintang, kalau misalnya kita buat bintang 3, bintang 4 kan tidak terlalu mahal ya. Sama lah kayak di tempat-tempat yang lain gitu. Betul. Kak, misalnya bangunan sudah oke di dalam dan lain sebagainya. Kira-kira Kak untuk parkir kita kaki bakal rapi, nyaman. Insya Allah itu yang sekarang kita lagi bicarakan nanti setelah ini sudah selesai penataan di dalam, nanti kita akan ada namanya penataan lingkungan. Penataan lingkungan sekitar. Nah, salah satunya parkir. Makanya nanti ada parkir yang menunjang yang sekarang sudah ada. Nah, mungkin nanti akan ada parkir penunjang lainnya. Sehingga mereka kalau penuh di situ, mereka akan tetap masuk ke parkir yang legal yang dibuat di sekitaran Pasar 16. Iya, gitu. Dulu Kak kalau kita bukan dulu, sekarang juga ya Jul. Kalau kita ke Pasar 16 tuh Kak berhelm, bermasker, takut ketahuan kalau kita ngubek BJ di sana. Agak gengsi. Nah, mudah-mudahan dengan revitalisasi pembangunan yang bagus kita sudah gahnya lah BJ di mall. Di mall. Altara nak nyepuh emas tadi di mall. Langsung ya. Bukan nyepuh emas, nyepuh titanium. Nah itu Cak Nyuk, ini kalau dari Pasar 16 yang akan direvitalisasi ini banyak kacau-kacau ya Kak ya? Ya. Kacau-kacau, terus juga di sini kalau kita jingok disambut juga dengan banyak nih yang modernian Cik Didi sekarang. Tinggal kayak ini Kak, masyarakat kita sadar akan kebersihan, kita rawat, kita jago. Jangan dicoret-coret lah, sudah jadi ya. Nah Kak, kemarin sempat heboh juga karena ini kita tahun politik ini Kak. Waktu heboh-heboh demo-demo si A, si B, si C datang, komentarnya macam mana? Ya sebenarnya kita tidak bisa menghalangi itu ya. Silakan saja, yang penting saya yakin dan percaya siapapun yang tampil untuk mengamankan Pasar 16, memberikan kenyamanan kepada PKL, semuanya murni ya, murni untuk jiwa sosial ya, jiwa sosial dan tidak tidak ada afiliasinya ke politik, ya kan? Karena memang misalnya ada tokoh-tokoh yang datang di situ ya memang karena kapasitas dia sebagai jabatan dia kan seperti itu. Kemudian ada yang lain dan lain sebagainya, mungkin di luar dari kapasitas dari pejabat daerah dan lain sebagainya. Saya yakinlah semuanya punya niat yang baik ya untuk menata pedagang dan membantu pemerintah Kota Palembang untuk merevitalisasi Pasar 16 ini menjadi lebih baik kan seperti itu. Iya, terus juga ada pertanyaan Kak, kalau misalnya pengen jualan baru Cak itu ya, ini kontraknya per tahun atau Cak mana? Nah, makanya konsep ini yang akan kita sampaikan ke pedagang nanti biar mereka lebih memahami ya. Bagi yang baru misalnya belum ada loss kan nanti kan ada kelebihan loss dari yang sekarang. Nah, nanti kan kita tawarkan. Yang pasti lebih murah kali. Kalau kita lihat dengan kontrak mereka dengan penyewa sekarang jauh lebih murah yang akan kita tawarkan kepada pedagang yang sekarang seperti itu. Baik ya. Nah, itu dia. Nah, Kak, mungkin ini di penghujung kita kira-kira harapan ke depannya atau himbauannya juga kepada masyarakat, kepada pedagang
Silakan Kak. Yang pertama, kami mewakili dari pemerintah Kota Palembang mengucapkan terima kasih ya kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, kepada dinas yang terkait, terutama para anggota DPR, Ketua DPR, Komisi 2 yang telah membantu kami untuk mempercepat revitalisasi Pasar 16 ini. Kemudian harapan yang kedua kepada para pedagang, bukan cuman yang ada di dalam gedung dan juga yang ada di luar ya, para PKL. Kami yakin dan percayalah dan kami ingin memastikan bahwa pemerintah akan menjadi terdepannya dalam memberikan fasilitas kenyamanan dan perlindungan kepada para pedagang, bukan cuma yang di dalam tapi juga yang di luar. Nah, tetapi nanti akan ada keputusan-keputusan yang mungkin diambil secara bersama antara pedagang, antara pemerintah dan juga DPR. Saya yakin dan percaya itulah keputusan yang terbaik. Dan niatan baik pasti akan kami kedepankan. Kalau seandainya, kalau ini orang banyak, ribuan kan pedagang dan lain sebagainya di situ, tentunya mungkin ada yang kurang puas dan lain sebagainya. Itu kami memaklumi. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati apa yang kami lakukan, ya, kami atas nama pemerintah Kota Palembang meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan niatan baik ini didukung semua pihak ya. Karena tanpa dukungan dari masyarakat dan masyarakat Kota Palembang umumnya seluruhnya dan pedagang yang ada di situ, saya yakin ini tidak berjalan dengan baik. Maka oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan itu. Pekerjaan revitalisasinya sudah dimulai ya Kak? Insya Allah dalam bulan ini akan kita mulai bertahap. Nah, mudah-mudahan 1 tahun ke depan sudah kelihatan hasilnya dan target kami dalam waktu 2 tahun akan rampung seluruhnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Abdul Rizal SPD MM di Rut PD Pasar Palembang Jaya. Semoga lancar revitalisasinya. Amin. Ya, dan karena kita tahu deh tujuan itu ada untuk meningkat ke kondisi pasar, terus juga untuk lebih menarik lagi bagi pedagang dan juga bagi pembeli. Betul Nian, terus juga menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan pastinya ini infrastruktur kita lebih naik kualitasnya. Pastinya ya. Kalau itu tunggu ada jualan Cik Didi juga di sana. Iya, tunggu jualan Cik Alterna, jual makanan bela Cik Didi aku. Kemarin kan sempat kita di pinggir-pinggiran, sekarang kita lah di pojok karena sudah ber-AC. Betul nih nyaman, ya. Dan pastinya ini juga bikin pemirsa yang ada di rumah lebih nak ke 16 baik. Cak itu. Dosa nak ke mana-mana sudah langsung ke 16. Kalau itu kita support terus apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal tadi dan juga kita support pemerintah dan lain sebagainya untuk ningkat ke Palembang ini tetap pembangunannya terus maju ke depannya. Aku Didi Valdian untuk Halo Palembang pagi ini. Dan aku Altiara, partner Cik Didi yang paling baik ini ya. Selalu ado Cik itu ya. Jangan lupa saksikan Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.